Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cindy Karisma Suwandi dengan NIM 21021040402119 dari kelompok 3. Perkenalkan, saya Luki Nurhaliza dengan NIM 21020402109 dari kelompok 3. Perkenalkan, saya Seviana dengan NIM 2102104020094 dari kelompok 3. Nama saya Ahmad Abdullah Azam dengan NIM 21020402110 dari kelompok 3. Kami akan menerangkan sesuai dengan materi kami, yaitu masalah angkatan dan periodisasi dalam sejarah sastra Indonesia. Periode dan angkatan adalah dua istilah yang terkadang sering disamaartikan, bahkan di kalangan sastrawan atau pengarang, karena memang tidak ada pengertian yang jelas mengenai keduanya. Berbagai interpretasi pun banyak dikemukakan oleh sastrawan-sastrawan seperti Pramudia Anantatur, Ajip Rosidi, dan Asrul Sani. Menurut Sarwadi, dalam buku Sejarah Sastra Indonesia Modern pada tahun 2004, periode adalah sekadar kesatuan waktu dalam perkembangan sastra yang dikuasai oleh suatu sistem norma tertentu atau kesatuan waktu yang memiliki sifat dan cara pengucapan yang khas yang berbeda dengan masa sebelumnya. Selanjutnya, angkatan adalah sekelompok pengarang yang memiliki kesamaan konsepsi atau kesamaan ide yang hendak dilaksanakan dan diperjuangkan. Jadi, jika menurut pendapat Sarwadi, penggunaan periode dan angkatan yang dimaksud adalah yang pertama, periode 1920-an, yaitu angkatan Balai Pustaka. Yang kedua, periode 1930-an, yaitu angkatan Pujangga Baru. Dan yang ketiga, periode 1945-an, yaitu angkatan 45 dan seterusnya. Ahli sastra selanjutnya, Ajip Rosidi tahun 1970, berpendapat bahwa persoalan angkatan dibagi dua. Pertama adalah mereka yang menafsirkan masalah angkatan ini secara subjektif dari kedudukannya sebagai pengarang, dan kedua adalah mereka yang melihatnya secara objektif berdasarkan karya-karya sastra yang nyata. Tidak dipungkiri bahwa antara sastrawan dan penelaah sastra yang satu dengan lainnya saling berbeda dalam penyebutan istilah, walaupun konteks yang sedang dibicarakan sebenarnya sama. Ketidakkonsekuenan terlihat seperti dalam penyebutan suatu periode yang bermacam-macam. Seperti contoh, dalam periode 1920-an, ada yang menyatakannya sebagai periode Balai Pustaka, angkatan Balai Pustaka, atau bahkan angkatan Siti Nurbaya. Oleh karena itu, Ajip Rosidi pun menggunakan istilah periode, bukan angkatan, dalam pembabakan waktu atau periodisasi sastra, karena menurutnya, angkatan dalam sastra Indonesia menimbulkan berbagai kekacauan pengertian. Masalah angkatan tidak terlepas kaitannya dengan penulisan sejarah sastra Indonesia, atau penulisan sejarah sastra Indonesia itu tak dapat mengesampingkan pemecahan masalah angkatan. Sejarah sastra tidak lain dari rangkaian atau jajaran periode-periode sastra, yaitu sebuah bagian waktu yang dikuasai oleh sesuatu sistem norma-norma sastra, standar-standar, dan konvensi-konvensi sastra yang kemunculannya, penyebarannya, keberagamannya, integrasi, dan kelenyapannya dapat dirunut. Periode-periode itu erat hubungannya dengan angkatan-angkatan sastra yang menempati periode-periode tersebut. Itulah sebabnya, masalah angkatan tak dapat dihindari dalam penulisan sejarah sastra Indonesia, atau penulisan sejarah sastra Indonesia tak lepas dari pembicaraan masalah angkatan dan periodisasi. Yang dimaksud angkatan ialah sekumpulan sastrawan yang hidup dalam satu kurun masa atau menempati suatu periode tertentu dengan kesamaan atau sekurang-kurangnya kemiripan ide, gagasan, atau semangat sebagai akibat logis dari interaksi mereka yang sezaman. Adanya pergantian generasi dengan sendirinya menimbulkan pergantian angkatan, tetapi tidak dapat dipisah-pisahkan secara tegas, karena selalu terjadi tumpang tindih.
Artinya, sebelum suatu angkatan dianggap lenyap, biasanya sudah timbul benih-benih angkatan yang baru. Angkatan baru lahir sejalan dengan gagasan baru dalam bidang sastra, karena ada peristiwa-peristiwa penting yang terjadi atau karena ada sastrawan jenius yang mendapat pengikut. Dalam sejarah sastra Indonesia telah tercatat peristiwa-peristiwa penting, seperti timbulnya pergerakan kebangsaan, Perang Dunia II, masuknya militer Jepang ke Indonesia, kekalahan Jepang dalam Perang Dunia I, proklamasi kemerdekaan, berakhirnya Perang Indonesia-Belanda, dan peristiwa G30S. Akibatnya, telah timbul Angkatan Balai Pustaka, Angkatan Pujangga Baru, Angkatan 50-an yang oleh H.B. Jassin disebut Angkatan 66, dan Angkatan 70 sebagaimana disebutkan oleh Abdul Hadi W.M. Penulisan sejarah sastra Indonesia dapat dilakukan dengan dua cara atau metode, yaitu yang pertama, menerapkan teori estetika resepsi atau estetika tanggapan, dan yang kedua, menerapkan teori penyusunan rangkaian perkembangan sastra dari periode ke periode atau angkatan ke angkatan. Di samping itu, sejarah sastra Indonesia dapat juga dilakukan secara sinkronis dan diakronis. Yang sinkronis berarti penulisan sejarah sastra dalam salah satu tingkat perkembangan atau periodenya. Sedangkan yang diakronis berarti penulisan sejarah sastra dalam berbagai tingkat perkembangan, dari kelahiran hingga perkembangannya yang terakhir. Kemungkinan lain adalah penulisan sejarah sastra dari sudut perkembangan jenis-jenis sastra, baik prosa maupun puisi. Setelah meninjau periodisasi sejarah sastra Indonesia dari H.B. Jassin, Bojong Saleh, Nugroho Noto Susanto, Bakri Siregar, dan Aji Prosidi. Yang pertama, periode Balai Pustaka pada tahun 1920 sampai 1940. Pada periode Balai Pustaka, jenis sastra yang utama adalah roman dengan permasalahan adat kawin, paksa, dan permaduan, pertentangan paham antara kaum tua dan kaum muda, berlatar daerah, pedesaan, atau kehidupan daerah, dan belum mempersoalkan cita-cita kebangsaan. Yang kedua, periode Pujangga Baru pada tahun 1930 sampai 1945. Pada periode Pujangga Baru, sastra puisi sangat dominan dan mulai banyak ditulis cerita pendek atau cerpen dan drama yang pada umumnya beraliran romantik karena pengaruh gerakan 80 di Belanda. Yang ketiga, periode Angkatan 45 pada tahun 1940 sampai 1955. Pada Angkatan 45, perkembangan puisi, cerpen, novel, dan drama dengan warna perang. Yang keempat, periode Angkatan 50 pada tahun 1950 sampai 1970. Pada periode Angkatan 50 yang melihatkan kesadaran baru di kalangan sastrawan untuk memikirkan masalah-masalah kemasyarakatan dalam suasana kemerdekaan, dan para sastrawan pun mulai membuat orientasi baru dengan menggarap bahan-bahan dari sastra dan kebudayaan Indonesia sendiri. Di samping itu, coraknya bermacam-macam karena pengaruh dunia politik, terutama setelah partai-partai besar membentuk organisasi kebudayaan, seperti Lekra, LKN, dan Les Bumi. Yang kelima, periode Angkatan 70, pada tahun 1965 sampai 1984. Pada periode Angkatan 70, lebih banyak berkembang apa yang disebut sastra pop, yang secara literer tidak menunjukkan adanya perkembangan sastra. Simpulan Rahmat Djoko Pradopo dalam penulisan sejarah sastra hendaknya diuraikan ciri-ciri struktur estetik dan ekstra estetik secara terperinci atau lebih luas disertai contoh-contoh setiap butir ciri tersebut sehingga tampak jelas bagaimana wujud karya sastra setiap angkatan atau periode sastra itu. Apa yang ditawarkan Rahmat Djoko Pradopo memang pantas dikaji dan diperdalam para peneliti, terutama dalam rangka penulisan sejarah sastra Indonesia yang mendalam dan meluas. Sedangkan untuk kepentingan pelajaran, dalam buku ini hal tersebut dirasa masih terlalu jauh. Sementara itu, diperhatikan pemikiran Maman S. Mahayana tahun 2006
mengenai awal sejarah sastra Indonesia yang intisarinya kurang lebih sebagai berikut. Kesusastraan Indonesia hendaknya dipandang sebagai perwujudan kultur bangsa yang berkesinambungan dari masa ke masa, atau dengan kata lain, semangatnya tidak tampak terputus dari tradisi sastra zaman-zaman yang silam, baik lisan maupun tulisan. Tradisi tulisan itu jelas melekat pada penerbitan pers yang berupa surat kabar dan majalah yang telah bermunculan pada akhir abad ke-19, sehingga pengkajian awal sejarah sastra Indonesia hendaknya memerhatikan peranan pers yang telah terbukti melahirkan tradisi novel, cerpen, puisi, dan drama Indonesia yang mendahului penerbitan sejenis yang diproduksi Balai Pustaka sebagai badan penerbit yang selama ini dianggap paling berjasa terhadap pertumbuhan sastra Indonesia. Ya, ketika kita berbicara tentang periodisasi dalam sastra Indonesia, tentunya kita tahu periodisasi sejarah sastra Indonesia secara eksplisit telah diperlihatkan oleh Adjie Prosidi dalam Ikhtisar Sejarah Sastra Indonesia pada tahun 1969, Jacob Sumarjo dalam Lintasan Sejarah Sastra Indonesia 1 pada tahun 1992, dan Rahmat Djoko Pradopo dalam beberapa teori sastra, metode kritik, dan penerapannya pada tahun 1995, secara garis besar Adjie Prosidi pada tahun 1969 membagi sejarah sastra Indonesia sebagai berikut. Nah, yang pertama dijelaskan bahwa masa kelahiran atau masa kebangkitan yang mencakup kurun waktu 1900 sampai dengan 1945 yang dapat dibagi lagi menjadi beberapa periode, yaitu periode awal hingga 1933, lalu periode yang kedua 1933 sampai dengan 1942, yang terakhir yakni periode 1942 sampai dengan 1945. Nah, lalu yang kedua dijelaskan bahwa masa perkembangan pada tahun 1945 sampai dengan 1968 yang dapat dibagi-bagi menjadi beberapa periode, yaitu periode yang pertama, periode 1945 sampai dengan 1953. Lalu yang kedua, periode 1953 sampai dengan 1961. Lalu periode yang terakhir yakni 1961 sampai dengan 1968. Menurut Adjie, warna yang menonjol pada periode awal 1900 sampai dengan 1933 adalah persoalan adat yang sedang menghadapi akulturasi, sehingga menimbulkan berbagai problem bagi kelangsungan eksistensi masing-masing. Sedangkan periode 1933 sampai dengan 1942 diwarnai pencarian tempat di tengah pertarungan kebudayaan timur dan barat dengan pandangan romantis hingga pandangan idealis. Perubahan terjadi pada periode 1942 sampai dengan 1945 atau masa pendudukan Jepang yang melahirkan warna pelarian, kegelisahan, dan peralihan. Sedangkan warna perjuangan dan pernyataan diri di tengah kebudayaan dunia tampak pada periode 1945 sampai dengan 1953. Dan selanjutnya warna pencarian identitas diri dan sekaligus penilaian kembali terhadap warisan leluhur tampak menonjol pada periode 1953 sampai dengan 1961. Pada periode 1961 sampai dengan 1968 tampak menonjol warna perlawanan dan perjuangan mempertahankan martabat. Sedangkan sesudahnya
tampak warna percobaan dan penggalian berbagai kemungkinan pengucapan sastra. Pantaslah dicatat pernyataan Aji Prosidi dalam artikel Masalah Angkatan dan Periodisasi Sejarah Sastra Indonesia, yang dimuat lagi dalam Masalah Angkatan dan Periodisasi Sejarah Sastra Indonesia pada tahun 1973, bahwa pembabakan waktu sejarah sastra Indonesia itu relatif sangat pendek. Jangka waktunya antara satu periode dengan periode berikutnya karena sejarah sastra Indonesia sendiri masih pendek, yaitu baru kurang lebih setengah abad saja. Dari pengertian dan penjelasan kelompok kami, dapat disimpulkan bahwa masalah angkatan tidak terlepas kaitannya dengan penulisan sejarah sastra Indonesia. Atau penulisan sejarah sastra Indonesia itu tidak dapat mengesampingkan pemecahan masalah angkatan. Sejarah sastra tidak lain dari rangkaian atau jajaran periode-periode sastra. Periode-periode itu erat hubungannya dengan angkatan-angkatan sastra yang menempati periode-periode tersebut. Itulah sebabnya masalah angkatan tak dapat dihindari dalam penulisan sejarah sastra Indonesia, atau penulisan sejarah sastra Indonesia tak lepas dari pembicaraan masalah angkatan dan periodisasi.